Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal ikhwa shaimin wassaimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini tarawih yang pertama, baik itu yang di sholat di masjid yang terbatas ataupun di rumah-rumah bersama keluarga atau yang sendirian, kita bersyukur bisa berjumpa dengan Ramadan, nikmatnya puasa. Sehari kita sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita khususnya dan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini. Insya Allah pada malam ini termasuk nanti malam-malam berikutnya kita akan mencoba menggali kajian. Barangkali kalau tafsir terlalu tinggi ini kajian juz amma. Ya insya Allah kita mulai dari surat An-Nas atau surat Al-Fatihah, walaupun bukan juz amma, tapi karena ini penting, Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai seterusnya. Mudah-mudahan dengan tafsir kajian juz amma ini, surat-surat yang sering kita baca di dalam sholat bisa kita maknai, bisa kita hayati kandungannya sehingga kita bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Baiklah, kita coba membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita coba dari ayat yang pertama. Ayat ini, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Bahasa Arabnya sab'ah. Makanya surat Al-Fatihah disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Paling tidak sehari semalam kita 17 kali membaca suratul Fatihah. Subuh 2 kali, ya, rakaat pertama kedua, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, kemudian isya 4 kali. Belum ditambah di dalam sholat-sholat sunnah, sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud tarawih 11 rakaat atau lebih, qobliyah, ba'diyah. Jadi surat yang paling banyak dibaca adalah suratul Fatihah. Kemudian yang kedua dikatakan Al-Fatihah karena ini surat pembukaan. Bukan berarti surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq, Iqra. Ini surat pembukaan. Kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka yang pertama kali adalah suratul Fatihah. Umul kitab, yaitu induknya Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat induknya Al-Quran, induknya adalah di surah Al-Fatihah. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la sholat liman la yuqra'u bi Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat jika tidak
dengan umul kitab Al-Fatihah. Karena itulah ini menjadi hal yang penting. Kemudian berikutnya sekarang kandungannya. Kita tidak akan terlalu mendetail, terutama ini karena untuk para pemula kita semuanya. Al-Fatihah itu sebenarnya isinya adalah dialog. Kita sedang berdialog dengan Allah. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Karena di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bagaimana setiap kita membaca Al-Fatihah ayat demi ayatnya, Allah itu menjawab. Jadi ada dialog. Kalau kita membaca Fatihah dalam sholat, berarti kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau seorang imam dalam sholat, dia membaca Al-Fatihah, berarti dia berdialog dengan Allah. Dia juga sedang berkomunikasi dengan makmumnya. Karena itulah biasanya imam pada waktu sholat yang jahar, yang suara keras seperti maghrib, isya, subuh, dia sedang berkomunikasi. Makanya dia memperhatikan. Kalau dalam suasana seperti ini, misalnya imamnya membaca surah umpamanya Al-Baqarah 155 kan, wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal ayah dan seterusnya. Ketika dia mungkin sedang imami, dia mengetahui ada perselisihan atau sedikit masalah di masyarakat, dia menggunakan membacakan surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum al-ayah dan seterusnya. Jadi artinya dia sedang memberikan nasihat sebenarnya pada ayat-ayat itu. Nah, sekarang kita coba uraikan di dalam hadis. Rasulullah SAW yaqulu, adalah Rasulullah SAW berkata atau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Jadi Rasul menyampaikan bagaimana firman Allah, qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Aku, yaitu Allah, membagi salat antaraku dan hambaku. Jadi Allah membagi antara Allah dengan hambanya menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Jadi satu bagian Allah itu yang sedang disembah, bagian yang lainnya adalah hamba Allah yang menyembah. Jadi sedang berdialog dua arah. Cuma telinga kita tidak mendengar, tapi hati kita, jiwa kita merasakan. Bagaimana dialog itu? فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bismillah itu ada dua prakteknya, ada yang jahar yang dibaca dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua-duanya bisa dipakai. Yang tidak benar adalah yang tidak membaca Al-Fatihah atau tidak sholat. Ketika kita sedang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allah azza wa jalla hamidani abdi. Jadi kita membaca ada jedanya, tidak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, ya mesti ada jeda. Misalnya tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Itu Allah. Ketika kita kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji hanya bagi Allah. Nanti uraiannya, ini dialognya dulu. Jadi Allah menjawab hamidani abdi. Kemudian hadis berikutnya melanjutkan, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi. Ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, untuk yang kedua kali hambaku memujiku. Karena dia Allah, kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Karena kita mengakui Allah itu Malik, Allah itu penguasa. Ini Masya Allah, bagaimana kok selama ini kita tidak merasakan. Kalau kita rasakan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita hambaku sedang memuji Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memuji kembali Maliki Yaumiddin, hambaku sedang memuliakan. Itu Allah menjawab. Jadi kita membacanya murattal dengan satu ayat. Baik, dilanjutnya, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, ini Allah menjawab lagi dengan ayat yang tadi kita baca, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Jadi disinilah bagian Allah dan hambanya. Hambanya meminta. Kita minta apa? Kan tadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah ini kita mohon pertolongan. Allah menjawab, hambaku sedang meminta pertolongan kepadamu. Kemudian di akhir ayat, فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Ini adalah bagian hambaku dan hambaku yang diminta. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Karena ini kita kan minta apa? Mintanya ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, kita minta kepada Allah. Allah pun mengatakan, ini permintaan hambaku. Nah, ini secara umum dialog kita dengan Allah. Baik, sekarang kita coba satu persatu ayat kandungannya apa sih. Kita mulai dari yang pertama. Ayat ini diawali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bismillahi dengan asma Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap kita berkata, berbuat, beramal kebajikan, hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah. Mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mau berjalan Bismillah, mau baca Quran Bismillah, mau apa saja untuk kebaikan-kebaikan Bismillah. Sehingga bil barokah, semuanya kita mendapatkan barokah dari bacaan tersebut. Ini kan Masya Allah, ini kadang-kadang kita lupa. Berangkat kerja, berangkat aja, naik motor, naik aja. Ke Bismillah ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di akhir, ketika naik motor, Bismillahirrahmanirrahim, starter, begitu selesai, Alhamdulillah sampai tujuan. Ini yang sering kita lupa. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Pengasih semuanya dikasih. Orang kafir saja kalau mau usaha dikasih. Orang yang ingkar, ateis sekalipun kalau dia bekerja dikasih. Tapi Ar-Rahim, Allah penyayang khusus kepada hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat. Karena orang-orang kafir sudah dapat di dunia, orang-orang mereka tidak lagi dapat di akhirat. Tapi kita insya Allah dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi segala puji bagi Allah. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Makanya Umar bin Khattab itu paling senang kalau dipuji, paling tidak senang ya kalau dipuji, dibesar-besarkan oleh sahabatnya, lempar dengan pasir aja. Jadi menunjukkan tidak berkenan dipuji, yang dipuji adalah Allah. Apalagi kita mengharap pujian, minta dipuji-puji, na'udzubillah min dzalik. Kalaupun ada pujian, kita kembalikan kepada Allah. Dan manusia itu dipuji karena ada kebaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita memuji Allah? Karena Allah adalah Rabbil Alamin, pemelihara. Rabb itu pemelihara. Makanya ustadz, guru itu disebut juga dengan murabbi, orang yang memelihara. Orang tua kita itu pemelihara. Kan doa kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohon kepada Allah agar memelihara orang tua kita sebagaimana orang tua memelihara rabbayani. Jadi mereka memelihara kita sejak kecil. Nah, Allah itu memelihara alam semesta. Bukan hanya memelihara kita siapa yang memelihara coba? Jantung kita dari bangun tidur sampai sekarang siapa yang memelihara? Peredaran darah dari ujung ke ujung seluruh tubuh siapa yang memelihara? Kedipan mata kita siapa yang memelihara? Telinga yang kita bisa mendengar siapa yang memelihara? Otot-otot semua dia ada dalam tubuh kita siapa yang memelihara? Itu semuanya Allah, Rabbul Alamin, Allah yang memelihara alam semesta.
planet-planet tata surya, Merkurius, Venus sampai Pluto, galaksi dan semua yang ada di alam semesta, termasuk yang di dalam bumi. Miliaran butir-butir pasir di lautan, makhluk-makhluk yang ada di dalam samudra, yang di angkasa, pohon-pohon, itu siapa yang memelihara? Allah yang Maha Esa. Makanya kalau manusia itu tidak menyembah kepada Allah, sungguh terlalu. Kata Bang Haji, terlalu. Kenapa? Karena sudah dikasih semuanya, kok dia menyembah, tidak menyembah Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji hanya milik Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Allahumma, ini ada sebuah doa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Uzaifah bin Yaman radhiyallahu an, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul umr kulluh. Ya Allah, bagimu segala puji semuanya, bagimu kerajaan semuanya, di tanganmu kebaikan semuanya, dan kepadamu kembali segala urusan semuanya. Jadi semuanya milik Allah. Kita mah nggak ada apa-apanya. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita dalam sholat membaca alhamdulillahirabbil alamin, terbayang bagaimana nikmat Allah yang sangat besar sehingga kita memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, diulang kembali asma wa sifat Allah Ar-Rahman. Di antara Asmaul Husna yang 99 kan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, kita berdoa membaca surat Ar-Rahman, maksud saya membaca Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman kasihanilah saya, ya Rahim, ya berilah saya petunjuk, supaya Allah berkasih sayang kepada kita. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari din, hari pembalasan, hari ketaatan. Ketika di akhirat nanti tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbayang ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Masya Allah, kita tidak mampu berbuat apa-apa di yaumul qiyamah nanti, karena penguasa tunggalnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Na'budu, ibadah dulu baru mohon pertolongan. Kalau orang kerja itu kerja dulu baru minta gaji. Kita gajian, minta gajian, kerja aja belum minta gajian. Minta kepada Allah, ya amalkan dulu, bekerja beribadah dulu baru minta. Kalau kita beramal, beribadah dengan maksimal, segala perintahnya dikerjakan, bahkan sunnah-sunnahnya kita lakukan, nggak minta pun Allah kasih. Sekarang aja kita nggak minta apa-apa, Allah kasih kok. Coba darah kita yang tadi mengalir terus, kita bisa bernafas, sehat seperti itu. Apakah kita pernah minta kepada Allah, ya Allah, sehatkanlah tenggorokan saya, ini kayak ini lagi agak serak. Ya Allah, sehatkanlah jantung saya, sehatkanlah paru-paru. Kita kan nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sholat itu ketundukan yang tertinggi, wala dzikrullahi akbar, dzikir yang paling besar itu sholat, sampai jidat kita ini ditundukkan ke tanah yang paling rendah, menunjukkan kita ini serendah-rendahnya, kita ini makhluk yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan rahmat kasih sayang Allah, entah kita apa jadinya. Allah bermaksud meminta orang-orang yang beriman agar hanya meminta pertolongan kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati, Allah yang maha kuat, yang tak pernah lemah, Allah yang maha kuasa, tak bisa dikuasai oleh siapapun dan manapun. Jadi mintanya, apabila kita minta, mintalah kepada Allah. Minta kepada manusia banyak kecewanya, tapi minta kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Ya, bukan berarti tidak boleh minta kepada orang lainnya, tapi hakikatnya mintanya kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah Allah, jalan yang lurus. Ya, kalau kita lagi, ya itu kita hayati ketika sedang membaca Al-Fatihah tadi, kita seolah jalan buntu, kok hidup kayak serak-serakan kesana kemari, tidak apa itu namanya, nggak tahu nih
kayak jalan buntu. Ini doanya, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk Allah jalan yang lurus. Mungkin jalan yang sedang kita hadapi lagi bengkok. Jalan yang kita lalui mungkin melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, serong kanan. Kita mintanya kepada ihdinas siratal mustaqim. Kita lagi malas ibadah, kok rasanya baca Quran berat sekali. Padahal sekarang bulan Ramadan, bulan dimudahkan segala amal. Setan-setan aja dibelenggu, artinya mereka tidak leluasa menggoda kita. Pintu surga dibuka, artinya keterbukaan melakukan ibadah itu sangat mudah. Kok kita tidak juga beribadah, baca Quran? Sekarang udah berarti memasuki malam kedua Ramadan. Apakah kita sudah 2 juz? Ini, Masya Allah. Bagaimana ini caranya? Minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Nah, ini kita ketika sedang baca Al-Fatihah itu seperti itu hayatan kita. Kemudian jalan yang lurus itu apa? Nah, dijawab kan ayat itu rangkai-merangkai. Tanya jawab, lanjutan kronologisnya. Nah, luar biasa ayat demi ayat itu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Jalan orang-orang yang menuju ke surga. Jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang diberi nikmat itu mana? Orang yang diberi nikmat mana sih? Apakah orang yang hartanya banyak, kedudukannya tinggi, jabatannya luar biasa, masanya banyak? Bukan itu semua. Orang-orang yang diberi nikmat itu ada 4 bagian, 4 golongan. Kita tinggal ngikutin aja. Kita tinggal kalau napak tilas perjalanan, ikutin aja napak tilasnya akan selesai. Jadi kalau kita ingin tahu jalan yang lurus ini, ayat ini dijelaskan dengan surat An-Nisa ayat 69-70. Terutama ayat An-Nisa surat yang keempat ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi 4 ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang kan tadi kita minta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang Engkau beri nikmat itu? Nikmat surga, nikmat keindahan di alam semesta, di alam akhirat nanti. Yaitu apa? Yang pertama minan nabiin, dari golongan para nabi. Makanya kita harus kenal nabi-nabi, terutama 25 rasul. Bagaimana Nabi Adam, walaupun dia telah bersalah, tapi dia bertobat. Tobatnya ada yang menyebutkan sampai 200 tahun. Salahnya cuma 1, makan buah khuldi. Kita salah bertahun-tahun nggak pernah tobat. Kebalik. Itu kan luar biasa. Itu kita ikuti Nabi Adam. Bagaimana perjalanan Nabi Nuh menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya. Bagaimana apalagi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalannya para nabi, kita ikuti. Semuanya teladan-teladan kebaikan. Minan nabiyina was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, kita ikuti jalannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan yang as-salihin, dan orang-orang soleh. Itu teman-teman kita. Jangan ikuti jalan yang pernah dilalui oleh Fir'aun, oleh kaum Samud, oleh kaum Ad. Jangan kau ikuti orang-orang yang maksiat, para artis yang maksiat, ya, artis yang taat, insya Allah juga ada. Semua orang-orang yang maksiat, orang-orang yang korup, orang-orang yang bermungkar, itu jangan kita ikuti, karena itu bukan jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Itu jalan nikmat sementara di dunia, tapi sengsara di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, terbayang, ya Allah, ini jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, para syuhada, jalannya orang-orang ini, Masya Allah. Jadi kita meresapi ihdinas siratal mustaqim, itu doanya seperti. Kemudian ditegaskan kembali pada akhir ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita minta tadi jalan orang-orang yang telah diberi nikmat,
Kemudian ghairil mahdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Mufassirin menyebutkan yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Dia sudah tahu kebenaran tapi dia tidak mau ngikut. Tahu Muhammad itu adalah nabi terakhir min ba'di ismuhu Ahmad, tapi begitu tahu dia tidak mau berbaiat kepada Muhammad, bahkan malah memusuhinya. Bahkan dia malah berbuat maksiat padahal tahu itu maksiat. Itu sifat Yahudi, itu tahu itu benar, dia tidak melakukan. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang-orang Nasrani, dia tidak tahu jalan kebenaran. Kalau tadi sudah tahu tidak mau mengikuti, tapi ini nggak tahu sama sekali. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah, ini bukan hafalan, kita hayati aja mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai ke Ihdinas Siratal Mustaqim. Ini kan Masya Allah. Jadi ini kajian singkat aja malam hari ini, insya Allah apa yang bisa kita lakukan kurang lebih 30 menit ya. Insya Allah besok malam yang ketiga Ramadan kita akan kajian surah An-Nas. Nanti channelnya mungkin berubah menggunakan channel DTI Foundation, fanpage DTI Foundation Darut Tarbiyah Indonesia Mahat Tahfidz. Nanti akan kita umumkan. Kiranya demikian, kalau ada yang mau bertanya bisa di setting di Facebook. Nanti kalau ada yang salah dari saya pribadi, kepada Allah saya beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau ada yang benar, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang benar dari Allah, mari kita ikuti, jangan jadi orang-orang yang aku. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya ibadah puasa kami, sholat kami, bacaan Quran kami, tadarus kami, sedekah kami, amal-amal kebajikan kami pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kami semua dijadikan sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.